Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Ketika Allah mau menyebutkan bahwa semua manusia itu pasti rugi, karena waktu merupakan modal utama bagi setiap hamba. Waktu merupakan modal utama bagi setiap hamba. Anda bisa berbuat taat dan Anda juga melakukan maksiat karena punya waktu. Kalau orang tidak punya waktu, maka dia tidak punya kesempatan untuk beraktivitas. Maka manusia bisa beraktivitas dapat pahala. Sebaliknya manusia bisa beraktivitas mendapatkan dosa karena dia punya waktu dan punya kesempatan. Sehingga waktu adalah modal. Waktu adalah modal. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hadis riwayat Tirmizi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umur itu. Dan kalau kita bicara umur, sama dengan bicara waktu. Sebab umur kita sama dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap detik yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kamu saya kasih umur sekian, kau gunakan untuk apa? Kamu saya kasih waktu seperti ini, kau gunakan untuk apa? Kesadaran inilah yang perlu untuk kita bangun. Sebab menyia-nyiakan waktu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Orang kalau punya kesadaran bahwa nanti dia harus mempertanggungjawabkan, dia akan lebih hati-hati. Tapi kalau dia tidak punya urusan dengan pertanggungjawaban, mungkin dia akan meremehkan. Engko ora ditakoni kok. Ora dibiji, tidak dinilai. Tidak ada rapotnya, tidak ada nilai kenaikan. Mungkin dia akan merasa tidak begitu ada beban. Tapi ketika dia punya kesadaran bahwa ternyata ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dia akan berpikir, jangan kau sia-siakan, jangan kau buang sia-sia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana banyak orang itu maghbunun, tertipu. Tertipu karena dia sering menyepelekannya dan tidak menghargainya. Dianggap hal yang biasa, padahal itu sesuatu yang istimewa. Kalau ada benda yang istimewa, seharusnya kita hargai. Dan kita akan marah kalau ada orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan sesuatu yang istimewa. Misalnya, jenengan punya adik atau punya anak, tapi anak itu ngobong duit, minta uang 100.000 terus dibakar. Padahal itu uang hasil minta dari Anda. Kira-kira gimana? Anda akan marah. Oh, jangan dilakukan, oh, ini mahal. Nah, cuman kertas saja kok Pak, dibakar kan enggak apa-apa. Karena dia enggak tahu nilainya, makanya dia bakar. Dan bagi manusia yang tidak tahu nilai pentingnya waktu, maka akan dia sia-siakan dan akan dia sepelekan. Karena itu disebutlah oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak sekali orang yang dia tertipu dengan 2 nikmat. Yang pertama adalah sehat, yang kedua waktu luang. Padahal ketika orang itu dikasih sehat oleh Allah dan dikasih waktu luang oleh Allah, itulah kesempatan bagi dia untuk bisa beramal. Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama dan bagaimana sikap para ulama dalam menghargai waktu. Sehingga nanti Anda akan bisa melihat, bandingkan antara Anda dengan mereka dan berusahalah untuk meniru mereka. Meskipun kita bukan ulama, tapi kalau bisa kita berusaha untuk meniru siapa? Ulama. Sebagaimana ada pepatah mengatakan,
illam takun mithlahum fatashabbahu fa innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa jadi ulama, maka tirulah ulama, karena meniru orang yang mulia adalah kebahagiaan. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana nilai waktu bagi para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan Ibnu Qayyim memiliki banyak sekali nasihat berkaitan dengan pentingnya menjaga waktu. Di antaranya beliau mengatakan, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqti." Apabila Allah mengendaki adanya kebaikan bagi hambanya, saya ulang, apabila Allah mengendaki memberikan kebaikan bagi hambanya, a'anahu bil waqti, maka Allah akan menolong sang hamba ini, memudahkan bagi sang hamba ini untuk memaksimalkan waktunya. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu, dan Allah akan jadikan waktu sang hamba ini musa'idan lahu, sebagai alat bantu baginya untuk berbuat ketaatan. Saya ulang, kata Ibnu Qayyim, idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqti. Apabila Allah mengendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka Allah akan tolong dia untuk memaksimalkan waktunya. Dan Allah jadikan waktunya sebagai pembantu baginya. Wa idza arada bihi syarran, sebaliknya ketika Allah mengendaki keburukan bagi hambanya, ja'ala waqtahu alaihi wa nakadahu waqtuhu, maka Allah akan jadikan waktunya itu sia-sia dan dia akan menyesali waktu yang dia sia-siakan itu. Dia akan jadikan waktunya sia-sia dan dia akan menyesalinya. Jadi Anda bisa lihat, salah satu di antara ukuran ini orang yang baik, dikehendaki baik oleh Allah, dan orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, di antara ukurannya adalah dia itu sibuk dalam kegiatan apa. Kalau dia sibuk dalam kegiatan kebaikan, bisa jadi indikator orang ini dikehendaki baik oleh Allah. Sebaliknya, ketika dia sibuk dalam kegiatan yang sia-sia, hanya habis untuk nge-game, kalau nggak nge-game, WA-an, kalau nggak WA, moco berita, nek gak moco berita, moco koran, ya. Habis itu ngerumpi, kalau nggak gitu madang. Ya. Hidupnya habis hanya untuk aktivitas yang nggak ada nilai manfaat untuk kehidupan dunia dia maupun akhirat dia. Berarti orang seperti ini tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam standar yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Baik. Selanjutnya, masih dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau, wajibu jam'il hammi kullihi alaih. Setiap orang punya kewajiban untuk memiliki rencana yang maksimal terhadap waktunya. Fal-arif, setiap orang yang punya kewajiban untuk memiliki rencana yang maksimal terkait waktunya. Fal-arif, sehingga orang yang berilmu sejati adalah ibnu waktihi. Dia itu selalu gandoli waktunya. Maka dia selalu berpikir, apa sih yang bisa saya gunakan untuk waktu ini? Saya mau apa? Saya mau apa? Seorang ahlul ilmi yang sejati adalah dia selalu berpikir, apa yang bisa saya manfaatkan untuk waktu saya? Ya. Misalnya ya, Anda kalau libur berapa hari dalam sepekan? Ya, sehari. Anda libur sehari. Nggak kerja sehari. Begitu Anda punya waktu libur sehari, Anda sudah mulai berpikir, besok hari Ahad saya nggak kerja, kosong. Apa yang harus saya lakukan? Kalau cuman kelekaran, nge-game, mancing, ya. Kalau nggak mancing, healing. Kalau nggak healing,
mancing lagi. Kalau nggak gitu shopping. Tidak ada nilai yang positif dari waktu yang dia miliki. Maka dia berarti tidak tahu nilai dari waktunya. Fa'in adha'ahu dha'at alaihi masalihuhu. Kalau kemudian dia menyia-nyiakan waktunya, maka seluruh sumber kebaikan hidupnya akan hilang. Karena modalnya disia-siakan. Baik, ilustrasinya begini. Orang kalau dagang itu modalnya apa? Orang kalau dagang modalnya apa? Barang atau uang ya. Dagang itu modalnya barang atau uang. Bayangin aja ya. Anda dikasih modal. Ini modal kamu, ini uang, ini barang. Ketika Anda berdagang, uangnya habis, barangnya habis. Bisa ngelanjutin dagang nggak? Bisa berdagang nggak? Udah nggak bisa. Mau dagang apa mas? Duit ora ono, barang wis entek. Dan Anda nggak dapat apa-apa. Berarti dalam posisi itu Anda kehabisan bahan baku dan Anda tidak bisa melanjutkan aktivitas berdagang. Anda akan terhenti. Ada banyak orang yang dikasih modal waktu oleh Allah. Kita punya modal waktu yang sama. Saya punya modal waktu, Anda punya modal waktu, ulama besar juga punya modal waktu. Waktu kita sama. Negara mana mas yang sehari itu lebih dari 24 jam? Ada nggak? Negara mana yang sehari lebih dari 24 jam? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Baik. Mereka yang tinggal di Saudi, ada banyak ulama yang mereka habiskan waktunya kalau nggak untuk ibadah, belajar, mengajar, dakwah, dan seterusnya. Sehingga waktunya begitu dihargai untuk kegiatan ini, nggak ada waktu kosong. Jumlah jam yang mereka tempuh sama dengan jumlah jam yang saya tempuh dan sama dengan jumlah jam yang Anda tempuh. Semuanya sama. Tapi ada di antara mereka yang untung besar, dapat pahala besar, dan punya karya besar, dan ada di antara mereka yang nggak punya keuntungan sama sekali, nggak ada pahalanya dan nggak ada karya yang bermanfaat bagi manusia. Kalau ngitung duit, mungkin Anda akan merasa sayang ya. Wis dikei barang, dikei duit, ilang kabeh ra iso nerusno. Sehingga dagangannya habis. Inilah orang yang rugi karena dia tidak bisa memanfaatkan modalnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa in adha'ahu dha'at alaihi masalihu. Kalau orang itu menyia-nyiakan waktunya, maka seluruh kebaikannya akan hilang.